Ibu kan berkelompok ya Bu Desi. Nggih, Pak. Coba dilihat. Seingat saya urut absen ya. Nggih, Pak. Kalau pedagogiknya jangan gitu. Kenapa, Pak? Kalau pedagogiknya yang benar itu dikelompokkan berdasarkan heterogenitas ya, keberagaman siswa. Basa Jawa gendong geret itu loh, sing pinter nanti leader. Nanti followernya ikut Yang apa istilahnya? Ikut mulia, ikut apa ya? Ikut terimbas lah kayak itu. Nggih, Pak. Menurut absen, narasinya jangan urut absen, tapi berdasarkan heterogenitas, keberagaman. Mantap. Apa? Iya, Serta didik. Ya mudahnya memang absen sih. Baik, seperti kemarin permintaan dari Pak Warkito ya, nggak salah. Hari ini kita mungkin bisa melakukan review ya sebelum melaksanakan mungkin yang kiranya Bapak Ibu kemarin sudah sudah ikut sosialisasi atau hari ini yang sama Pak Tawib itu infonya kemarin ya. Sudah Pak, kemarin kayaknya bukan Pak Tawib, iya. Iya. Jadi harinya hari minggu depan ya, tetap minggu depan ya mungkinnya ya. Atau jadwalnya ada yang berubah enggak? Jadwalnya udah tahu belum? Mungkinnya kapan? Tanggal 23 Pak. Oh tanggal 23, tanggal 23 ya beneran minggu depan. Hari Senin. Iya hari Senin berarti. Jadi hari ini kita mau mereview dulu mungkin perangkat-perangkatnya Bapak Ibu gitu ya. Karena ya memanfaatkan waktu ya semasa masih jadi pembimbing gitu ya. Ya enggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi perlu saya mungkin sebelum dimulai ya Pak Hartono ya. Ini menceritakan pengalaman saja selama UKIN kemarin ini sampai hari ini deh. Jadi yang pertama mungkin sebenarnya sistem di UKIN itu ya sampai hari ini masih ada yang belum nilai loh Pak Hartono. Belum nilai. Keluar. Oh belum nilai. Belum keplot itu mahasiswanya. Kasihan udah hari ini dah. Kalau enggak salah malam nanti sama Pak Toto Nusantara itu sudah ditutup. Dia di wrap up. Nggih. Bingung saya. Piye ya? Karena gimana itu saya nggak tahu. Jadi sampai detik ini itu masih ada yang belum dinilai ya karena di sistem belum keplot. Sementara TKI itu Pak ya? Ya TK TKI. Kalau di Jaljab 2 ada kendala itu enggak Bapak Ibu? Kendala perbedaan nama TIK dan TKI. Yang tahu admin sih sebenarnya. Ya tetap enggak bisa Pak, itu ada anunya. Enggak, yang di tempatnya Bapak Ibu ini ada permasalahan penamaan enggak? TIK dan TKI. Mapelnya, namaan mapelnya. Kalau di Daljab 1 ada beda 2 nama itu. Ada yang TIK dan TKI. Belum tahu ya. Di sistem Pak ya itu? Di sistem itu gitu. Itu membuat membuat jadi adanya gesekan. Jadi yang satu udah masuk, yang TIK udah masuk, yang TKI udah masuk, yang TIK nggak masuk gitu. Nah, jadinya bingung kayak piye sing nilai selak. Ya saya tahu sih mungkin udah gregetan gitu kan. Saya penguji guru dosen sama guru itu udah gregetan. Pengen ndang nilai, kayak ndang selesai gitu. Tapi apa daya yang nggak ada yang dinilai gitu. Itu yang pertama mungkin terkait dengan kendala di sistem seperti itu yang paling parah. Kalau yang lain-lainnya paling nggak bisa login itu gampang bisa diatasi.
Kemudian yang kedua yang perlu saya garis bawahi di sini adalah nanti pas portofolio Bapak Ibu itu sebisa mungkin apa adanya saja ya. Jadi tidak perlu ditambah-tambahi, nggak perlu kemudian dicari-cari, dibuat-buat gitu. Sertifikatnya dibuat-buat tuh nggak perlu seperti itu. Karena kemarin juga ada satu dua itu yang ya karena dosennya jeli gitu ya. Walah ini anu ini ngarang yang Ada. buat sendiri. Nggih. Iya buat sendiri itu. Buat sendiri jadi kelihatan tuh buka file PDF-nya, dilihat Iya. oh tempelan tok namanya. Walah, gimana ini? Gitu. Jadi sebisa mungkin jangan seperti itu ya. Jujur saja. Jujur saja, nggak ada ya nggak Iya. apa-apa. Iya. Oh, kecil nilainya Pak, hanya 1/7 ya Pak ya? Sepertujuh, Iya, maksimal 1/7. Daripada malah dicem sama dosen gurunya, mending anu aja, apa adanya saja. Nggak ada ya, nggak apa-apa. Gitu. Tuh, yang kedua, yang ketiga, ada tiga loh. Yang ketiga, Bapak Ibu kalau misalkan pengen cari referensi, kan kebetulan ini dari Darsab 1 sudah pada upload ya, pada upload video pembelajarannya mereka masing-masing di YouTube. Nah nanti Bapak Ibu kalau misalkan mau nyari referensi, cari aja keywordnya video pembelajaran UKIN. Keywordnya itu nanti paling keluar semua itu banyak banget. Nah itu nanti bisa lihat-lihat referensinya dari YouTube itu disesuaikan dengan stylenya Bapak Ibu sendiri. Nah, kemudian nanti akan mendapatkan sebuah video pembelajaran yang apa ya istilahnya inovatif dan kreatif gitu ya. Seperti itu. Dan lebihnya masukan dari saya ada 3 itu sih. Bukan masukan yang pertama tadi bukan masukan, yang pertama tadi semacam info saja sih. Yang masukan cuma 2. Iya. Itu kan sebelum kita mulai ada tambahan dari Pak Hartono. Pak Hartono yang sudah milih nih kalau Pak Hartono. Ini saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cahya dan rekan-rekan mahasiswa PPL Dalajat 2 ini sudah tahapan akhir untuk PPL atau Review 2. Saya ini paralel dengan penilaian uji kinerja. Hari ini hari kedua Bapak Ibu. Kemarin 3 mahasiswa dan yang hari ini 2. Ini baru saya proses yang portofolio. Tadi yang disampaikan Pak Cahya memang benar. Ada beberapa teman yang belum bisa menampilkan dashboard untuk proses penilaian. Kalau saya alhamdulillah lancar semua ini. Kemudian untuk pengalaman di Daljab 1 ini saya kok ndelalai belum ketemu yang portofolio aspal itu ya. Saya lihat ya valid semua. Tapi ada yang salah kamar Bapak Ibu. Taruhlah yang PTK itu ditempatkan di karya inovatif. Harusnya kan masuk di publikasi, nah itu salah kamar. Kemudian yang kedua, mungkin ini masih dimaafkan, ada yang tahun 2018. Tapi kebetulan tanggal sertifikatnya 2019. Jadi pelaksanaan kegiatan itu 2018, keluar sertifikatnya 2019. Kalau itu masih bisa dimaafkan, tetap kami hargai, kami proses untuk penilaiannya. Lalu yang ketiga, link Pak Cahya kemarin. Beberapa mahasiswa, link yang diunggah di sistem, itu ternyata mungkin belum di publik ya, settingan drive-nya, sehingga kami belum bisa menerima. Tapi alhamdulillah ada Pak Cahya selaku admin kelas Daljab 1, sehingga kami tidak harus langsung komunikasi dengan yang bersangkutan. Kami memang nggak boleh Pak sebenarnya Pak. Dengan itu ya harusnya boleh full di komunikasi sistem ya Pak. langsung. Nggih. Iya. Makanya saya lewat panjenengan untuk menyampaikan.
Oh iya, iya bener. Saya jadi ingat sesuatu. Oke. Nanti sampai batas waktunya tertentu, misalkan dari admin sudah mengumumkan tanggal sekian itu sudah harus ngupload link-linknya ya, katakanlah Oke. seperti itu. Tapi misalkan sudah selesai itu, kalau ada perubahan dan nggak bisa ditolerir lagi, misalkan nggak bisa diakses, linknya rusak atau bagaimana itu kalau nggak bisa ya udah nggak bisa, nggak ada gitu. Sebaiknya folder apa file ya Pak? Kalau saya bayangan saya kok folder ya, yang di share. Folder, Oke. folder. Jadi artinya nanti teman-teman mau replace apa mau nambah dokumen itu masih memungkinkan. Tapi kalau langsung link file itu sangat riskan. Lebih aman sharing folder saja. Baik untuk RPP maupun video pembelajarannya. Oke. Ini kan Daljab 2 belum proses unggah ya. Nah, itu dari pengalaman itu bisa dijadikan apa untuk dasar untuk proses berikutnya. Mungkin itu tambahan dari kami Pak saya. Ya, terima kasih tambahannya dari Pak Hartono. Mungkin dari rekan-rekan belum mulai ada yang mau nanya dulu. Ini Pak Imam ya, belum gabung. Belum. Oke, tidak apa-apa. Nanti ada rekamannya Pak Cahya. Hari ini berarti nanti review untuk RPP saja Pak ya, sama hal yang lain yang untuk ini proses UKIN ya. Iya. Monggo teman-teman nih ada yang mungkin disampaikan. Ya, bagus. Hanya lewat chat tadi hening gini. Enggak bagus. Baru ngetik kayaknya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mau menyampaikan perangkatnya, bebas saja mau apa yang mau ditampilkan silahkan gitu ya. Jadi katakanlah nanti dari siapa dulu gitu mau menampilkan perangkatnya, mungkin RPP-nya atau yang lain itu monggo silahkan. Berkaitan dengan apa? Kenapa? Itu Pak, pembuatan atau video praktek pembelajaran itu waktunya kan 2 JP atau 2 jam pertemuan. Nah, apakah penilaiannya yang dilakukan itu total? Dalam artiannya nilai pengetahuan sama keterampilannya apakah harus dilakukan pada saat kegiatan praktek tersebut? Itu Pak. Itu ya. Oh iya. Kalau dari saya sebisa mungkin lengkap, Pak, lengkap. Jadi pengetahuan, keterampilan, sikap gitu sekilas gitu ditampilkan, oh saya sedang melakukan penilaian sikap gitu. Malah kelihatan keren Pak gitu. Itu kalau dari saya sih sebenarnya kalau Pak Harto kan sudah pernah menilai, dari Pak Harto mungkin ada sendiri nanti gimana triknya sendiri dari Pak Harto mungkin. Jadi apa Pak kalau dari jenengan nilainya? Untuk yang video ya Pak ya? Iya. Iya. Untuk yang video, jenengan pokoknya pegangannya instrumennya itu Pak. Instrumen penilaiannya itu. Usahakan ya 75% muncul semua. Kalau di instrumen kan memang ada LKPD keterampilan Pak. Cuman nanti praktek realnya karena daringnya ini untuk mapel KJD saat ini itu
yang harusnya 5 jam pertemuan sekarang kan jadi 2 jam pertemuan. Oke. Nah, itu apakah nanti yang 2 jam itu untuk keterampilan kalau ditampilkan kan saya rasa waktunya itu kurang, Pak. Terus alat praktek untuk siswanya itu kan juga terkadang anak itu belum punya itu. Itu bagaimana, Pak? Solusi, Pak? Enaknya gimana? Jenengan mapele no, Pak? KJD bab 8, Pak. Perawatan perangkat keras. Oke. Sudah perekaman nih video? Belum. Oh, belum. Kalau mentahnya kan nanti panjenengan utuh itu apa? Mengambil skin untuk videonya. Adegan-adegannya itu. Acuannya instrumen. Nah, tetapi kan panjenengan dibatasi hanya maksimal 40 menit ya. 30 sampai 40 menit. Otomatis nanti ya dipotong-potong, Pak. Mungkin karena misal pada saat proses menunjukkan kinerja keterampilan, produk keterampilan itu enggak semuanya harus ditampilkan di video, bisa dipotong. Tapi sebaiknya panjenengan tambahi subtitle, Pak. Ditambahi subtitle lebih bagus. Kita menilainya kalau lebih mudah gitu. Karena ini kan daring, Pak. Ini kan daring. Apakah siswa disuruh membuat video yang praktek itu, Pak? Kan sebenarnya simulasi aplikasi ya bisa, Pak, nek jaringan. Saya ngambilnya perawatan perangkat keras, Pak. Perawatan perangkat keras ya? Iya. Sebenarnya kalau di video itu sampling ya bisa, tidak seluruh siswa. Yang panjenengan angkat di video taruhlah 1 atau 2 siswa itu cukup. Nggak harus semuanya, nggih. Bahkan kemarin saya nemukan ada yang imajiner juga. Kelas imajiner tanpa siswa. Ada. satu peserta itu. Tapi empat yang lain semuanya kelas daring. Tapi ada satu yang imajiner. Jadi ngomong sendiri direkam video tanpa siswa. Tapi ya memungkinkan juga kalau seperti itu kan diperbolehkan bisa luring, daring atau imajiner. Tapi untuk tampilan kinerja yang optimal ya tetap itu, Pak. Bisa luring atau daring. Kalau imajiner bayangan saya kok kayak ngomong deh nggak ada interaksinya yang nyata itu. Ngoten, Pak. Pak. Ya. So tadi dari Pak Hartono menjawab dari pertanyaannya Pak Wagita ya. Ini bagus. Penguploadan UKIN ada 4 poin besar di web meeting tadi disebutkan nggak boleh kosong, minimal harus ada. Kalau cuma punya beberapa gitu lah, ada yang di-upload, meskipun 4 poin besar itu isinya apa aja sih? Oh, nggak bisa, saya nggak bisa lihat contohnya ya. Contohnya masuk ke penguji dengan 4 poin besar itu enggak ini tak, Pak? Apa? Saya lupa, soalnya saya kan belum jadi penguji tuh. Jadi belum tahu, saya masih ngurusi keperadminan ini. Berarti portofolio nggak, Pak? Portofolio itu penelitian dan publikasi itu yang pertama, yang kedua refleksi diri, yang ketiga pencarian informasi baru, yang keempat menghasilkan inovasi. Itu kalau dari Dasap 1 tidak semuanya harus diisi. Yang ada aja. Jujur aja tadi, yang nggak punya ya nggak usah, tapi yang punya dimaksimalkan itu ya. Dari 4 itu masing-masing punya nilai maksimalnya, Pak. Saya lupa penelitian publikasi itu berapa, terus refleksi diri berapa, totalnya 7 pokoknya dari 4 itu. Itu penelitian publikasi, pengembangan kompetensi,
refleksi diri terkait dengan apa ini? Ada yang Ini Pak, dia berkaitan melakukan dengan penilaian keaktifan. RPP Pak. Gimana? RPP boleh enggak minta sarannya, ini mau saya tampilkan Pak, presentasikan. Karena Ya, enggak apa. terus terang untuk yang pembuatan RPP atau pedagogik ini saya memang agak kesulitan Pak. Memang dari dulu itu untuk yang RPP agak kesulitan nih. Jadi mungkin kalau ada masukan nanti kan kedepannya itu bisa sebagai perbaikan buat saya itu Pak. Iya, enggak apa. Tapi perlu digarisbawahi lagi ya. Bahwasanya nanti kan yang nilai bukan kami. Jadi katakanlah kami sudah memberikan masukan-masukan. Tapi ternyata di pengujinya nanti dirasa itu masih ada yang kurang, nah itu ya menurut saya ya kita nggak tahu ya itu sudah di luar konteks kita sebagai pembimbing ya. Iya, enggak apa-apa Pak. Oh iya, yang tadi Pak Agus itu ada Pak kasus juga yang bukan kasus ya. Salah satu peserta itu ada yang tidak ngupload, bukan nggak ngupload ya, sudah ngupload untuk katakanlah bagian di pencarian informasi baru, cuma nggak clear gitu, terus nggak dianggap itu nggak apa-apa ya, berarti artinya dalam arti ya itu cuma itu kok, cuma portofolio ya, nggak harus semuanya juga sih. Mungkin beliau tadi yang di web meeting mengatakan seperti itu agar supaya Bapak Ibu peserta ini dapat nilai yang terbaik seperti itu. Jadi tidak lantas kemudian karena penelitian sudah banyak, refleksi diri dan menjadi informasi baru, hasil inovasi itu walaupun punya tapi sudah dirasa cukup terus nggak diisi gitu. Mungkin maksudnya kalau punya ya udah diisi semua aja gitu, tapi kalau punya nggak usah memaksakan diri tuh. Ya enggak itu ini Pak untuk RPP yang saya buat Pak, nanti ini kopnya ini mau belum tidak ada Pak, apa sampulnya Pak. Jadi yang pertama ini identitas, ini alokasi waktunya hanya 2 kali 45 menit. Memang kalau direalkan seperti ini Pak, kondisinya di sini Pak. KIKD-nya, terus KD-nya saya di sini untuk 3.8 itu menerapkan. Apakah ini keterangan C3 P2 ini juga dicantumkan Pak? Boleh itu, nggak apa-apa. Saya biar malah kelihatan bagus tuh. Oke. Sini untuk 38 untuk KD pengetahuannya itu menerapkan perawatan perangkat keras komputer, terus yang keterampilannya melakukan perawatan perangkat keras komputer. Untuk indikatornya untuk yang 3.8 itu 3.8.1 itu menentukan jenis-jenis perawatan perangkat keras. 3.8.2 menentukan cara perawatan perangkat keras komputer. Selanjutnya mengurutkan langkah-langkah perawatan perangkat keras komputer. Terus untuk 4.8.1 indikatornya itu melakukan perawatan perangkat keras komputer dan membuat laporan hasil perawatan perangkat keras komputer. Tujuannya di sini setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat mendemonstrasikan perawatan perangkat keras komputer dengan benar. Untuk 3.2 nomor 2-nya, setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat mempraktekkan perawatan perangkat keras komputer dengan tepat. Terus untuk keterampilannya, setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat melakukan perawatan perangkat keras komputer dengan benar. Untuk nomor 2-nya, setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menyusun laporan
perawatan perangkat keras komputer dengan tepat. Nah, untuk materinya di sini berkaitan dengan perawatan perangkat keras komputer, terus alat kerja perawatan perangkat keras komputer, dan langkah-langkah perawatan perangkat keras komputer. Di sini saya menggunakan model pembelajarannya PBL, di Problem Based Learning. Kalau yang kemarin itu Discovery, ini untuk PBL mungkin saya juga baru ini Pak. Jadi nanti mohon bagaimana praktek pembelajaran PBL itu yang baik itu seperti apa. Terus pendahuluannya di sini melakukan video conference menggunakan Google Meet. Yang pertama menyampaikan salam dan meminta ketua kelas memimpin doa untuk memulai pembelajaran. Terus guru mengaitkan materi atau kegiatan pembelajaran dengan pengalaman peserta didik materi sebelumnya, yaitu berkaitan dengan instalasi software aplikasi. Selanjutnya, guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran yang akan dilakukan. Nah, ini berkaitan dengan materi perawatan komputer. Terus, guru memberi motivasi apabila materi yang dikuasai dengan baik dan sungguh-sungguh, maka diharapkan peserta didik dapat menjelaskan materi perawatan perangkat keras. Selanjutnya ini pemberian acuan atau pembahasan tujuan, yaitu guru memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat ini. Dalam pemberian acuan ini, apakah nanti RPP ini boleh ditampilkan ke dalam tampilan layar Pak? Video gitu. Dipresentasikan itu Pak, iya. Dipresentasikan ke peserta didik. Dipresentasikan ke peserta didik. Dalam artian ini rencana kita untuk kegiatan hari ini, contoh orientasi peserta didik pada masalah itu Pak. Oh. Perlu enggak seperti itu Pak? Kalau sampai menampilkan RPP-nya sih saya rasa Enggak, perlu ya. Enggak perlu ya Pak. Yang penting ada Tapi tujuannya itu Pak ya. Ya. Tujuan Oke. aja. Nggih. RPP kan panduan guru Pak. Nggih. Siswa itu nggak tahu model, nggak tahu apa, sintak, nggak tahu 5M. Nggih Pak. Ini pendahuluannya mungkin 5 menit mungkin kurang Pak. Jadi sekitar ya 7 menit ini. Itu paling cepat kayaknya seperti itu. Terus orientasi yang pertama, terus kegiatan yang kedua itu kegiatan inti dengan langkah orientasi peserta didik pada masalah. Nah, ini guru menampilkan slide PowerPoint mempresentasikan tentang materi perawatan komputer. Selanjutnya, guru meminta peserta didik mendengarkan serta merangkum penyampaian garis besar cakupan materi perawatan perangkat keras melalui PPT yang ditayangkan. Terus yang ketiga, guru meminta peserta didik mengamati video perawatan komputer. Nah, rencana saya ini selain nanti ada menampilkan slide PPT, itu juga menampilkan video Pak. Selanjutnya, mengorganisasikan peserta didik. Ini guru meminta peserta didik untuk membentuk kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 anggota. Guru memberikan LKPD kepada kelompok melalui penugasan di e-learning berbasis web sekolah. Berbasis web sekolah. Selanjutnya, guru menyampaikan pada peserta didik bahwa 2 jam ini Pak. Jadi biasanya 2 jam setelah kegiatan itu bertemu melalui Google Meet. Apa di sini waktunya ditentukan Pak? Tentukan sih Bun maksudnya. Ada batasnya gitu Pak? Iya. Ada. Kalau RPP Bebas ada, ya Pak? Ada Pak? Kalau RPP tertulis real, nggih. Di jatah kurikulum 2 jam pelajaran, misal 90 menit, berarti ya alokasinya antara pembukaan, inti, penutup, ya 90 itu. Oh, JJ. Oke, kan nanti bentrok dengan map lain kalau tidak dibatasi.
Oke, Pak. Karena ini gini, Pak, untuk hari Senin Selasa itu memang tidak ada jadwal saya, jadi ini meminta bantuan mungkin ngambil jam teman ini, Pak. Ini ya. Oke. Lukir. Oke. Lukir Soalnya Nggak ternyata apa-apa. untuk kegiatan pasnya itu dimulai tanggal 25, Pak, di sini, Pak. Rabu ya. Oke. Oke. Terus kegiatan asinkron, nah ini menggunakan airnya sekolah. Jadi setelah guru menyampaikan penyampaian pada peserta didik bahwa pukul 10.30 bertemu melalui Google Meet, terus siswa itu melakukan kegiatan asinkron. Yang pertama di sini membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Nah, ini guru membuat forum diskusi melalui e-learning sekolah untuk menggali informasi tentang perawatan perangkat keras komputer. Guru meminta peserta didik untuk mengumpulkan informasi melalui membaca buku ajar dan bahan lain yang relevan melalui buku atau media internet, atau bisa juga bertanya dengan kakak kelas. Mungkin juga bisa ke teknisi komputer, Pak. Terus mengembangkan penyajian hasil karya. Tuh, guru meminta peserta didik untuk menuliskan hasil temuan mengenai perawatan komputer melalui LKPD yang telah diberikan. Selanjutnya menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru meminta peserta didik untuk mengumpulkan dan atau menyerahkan atau ini mengupload hasil penugasan yang telah dikerjakan. Terus guru dan peserta didik melakukan tanya jawab, mengevaluasi mengenai informasi yang telah diperoleh tentang perawatan perangkat keras, atau mungkin ini berkaitan dengan praktek yang telah dilakukan. Selanjutnya kegiatan penutup melakukan sinkron yang kedua, yaitu menggunakan Google Meet. Yaitu guru meminta salah satu peserta didik menyampaikan hasil pengerjaan LKPD. Terus, yang kedua, guru melakukan tanya jawab atas materi yang sudah disampaikan. Yang ketiga, guru dan peserta didik bersama-sama menarik kesimpulan atas materi pembelajaran yang menerapkan strategi software atau perawatan komputer. Guru yang keempat, guru memberikan tindak lanjut untuk pertemuan selanjutnya, yaitu materi tentang permasalahan dan perbaikan perangkat keras komputer. Selanjutnya, yang kelima, peserta didik diajak berdoa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Yang keenam, guru mengingatkan siswa untuk melaksanakan presensi kehadiran melalui Google Form, serta menyelesaikan tugas evaluasi. Selanjutnya, salam penutup. Nah, alat yang digunakan atau media pembelajarannya, untuk alatnya sendiri ini PC, untuk bahannya ini PC ini untuk masuk bahan. Terus untuk alatnya ini nanti kuas, terus kain kering atau tisu, penyedot debu mini kalau ada ini, terus obeng maupun tang, plus ikat. Terus media pembelajaran, di sini saya menggunakan aplikasi Google Meet dan e-learning SMK Kozin. Terus PowerPoint dan video pembelajaran, terus YouTube dengan link berikut, serta HP atau smartphone. Nah, untuk sumber belajarnya di sini ini sebenarnya banyak, Pak, cuman yang saya pegang atau yang dipunyai itu buku komputer dan jaringan dasar untuk kelas 10 dengan penerbit Andi Yogyakarta 2018 tahun 2018. Teknik penilaiannya tes maupun non tes dengan bentuk penilaian pengetahuan. Tes tertulis di sini pilihan ganda.
Dan penilaian keterampilan yaitu praktek atau hasil laporan dan dokumentasi kegiatan peserta didik. Mungkin itu Pak, RPP saya Pak. Sebenarnya kalau dilihat itu dari saran-saran yang kemarin diberikan sudah diimplementasikan semua di sini. Jadi tidak ada yang apa namanya jadi temuan mayor gitu. Insya Allah lah kalau misalkan jenengan maju dengan RPP ini sudah si penguji sudah bisa memberikan nilai yang baik gitu ya. Saya tadi nggak terlalu fokus karena barusan dapat info itu. Salah satu peserta yang mau UP itu reaktif. Kalau reaktif gimana? Terus pokoknya ada aja nih. Jadi ini nanti ada berita acara kayak gitu, nanti ada berita acara. Jadi kalau misalkan ada yang reaktif ya sekalian aja tak sampaikan ke teman-teman. Kita kan berharap semuanya ya non reaktif ya bisa mengikuti OP dengan baik. Tapi kalau ya Gusti Allah berkehendak lain ya seperti ini contohnya ada yang reaktif padahal hanya sariawan atau cuma apa namanya asam uratnya lagi tinggi gitu mungkin. Nah, itu nanti ada berita acara yang disampaikan dan tanda tangan di penyelidikan, nanti ada penundaan UP. Nah, penundaan UP-nya kan ya? Kenapa? Harus di UNS UP-nya. Ternyata ini enggak harus di UNS. Bisa di kampus-kampus yang bisa di kampus-kampus yang apa namanya? Iya. LPTK yang bekerja sama. Iya. Gitu. Ini kalau tadi ada beliau itu mau UP-nya di UNES Semarang. Yeah. Jadi reaktif gimana? Tak kasih form berita acaranya, tak suruh lapor sendiri ke sana. Kalau tanya ke saya juga nggak tahu dari kapan dia Pak, ya nggak tahu lah. Urusannya sama apa namanya panitia sana, panitia nih UNES mau panitia UNES ya. Gimana? Iya, jadi masing-masing gitu. Terus pokoknya lucu-lucu ya. Saya sekarang nanggepinnya udah nggak sambil cemberut, saya nanggepinnya semoga gini aja. Sudah terlalu banyak. Karena apa namanya kasusnya tuh aneh-aneh di Dajab 1 gitu. Tapi kalau yang reaktif mungkin memang udah dari apa namanya dari kemarin sudah dipersiapkan. Cuma yang kasus-kasus kayak nggak bisa login, peserta masih nol dan lain sebagainya itu yang ya semoga tidak ada di Dajab 2 gitu. Ya lancar semua lah. Ya. Amin. Jadi dari Pak Wargi tadi sebenarnya tak lihat sudah sudah cukup ya. Maksudnya nggak ada yang perlu saya koreksi lebih jauh. Paling ya kalau misalkan ada tipe ini dibaca sekali lagi aja Pak. Misalkan nanti kalau pas mau ngupload gitu ya, pas mau ngupload ya kita kan tahu ya. Kita udah bener ternyata masih ada salah nulis gitu kita nggak tahu. Saran saya aja sih sebelum ngupload itu sambil bismillah apa ayat kursi atau apa dulu nanti sambil dibaca sekali lagi. Iya. Itu dibaca sekali lagi udah bener udah yakin fix. Ya udah diunggah. Terus setelah diunggah misalkan nanti linknya mau PDF semua ya Pak ya, Pak saya. Sebaiknya PDF semua nggak? PDF semua, okay. Soalnya PDF. Kemarin ada yang docx, ada yang PDF, ada yang image. Kalau saran saya sebaiknya PDF. Image sekarang. Ada image. Ada yang PNG, yang portfolio itu. Walah, sayang sekali. Terus di dalam drive itu isinya ya berbagai ragam ekstensi file itu. Sebaiknya seragam PDF semua aja. Dikontrol enter langsung kebuka semua gitu ya. Gitu. Ya tadi kalau udah ngupload nanti misalkan linknya sudah mau diserahkan ke kalau di Dajab 1 saya minta peserta nulis linknya di spreadsheet. Jadi ada spreadsheet khusus kemudian mahasiswa itu tak suruh untuk nambahin linknya ke spreadsheet itu ya. Jadi komunikasikan ke penguji. Ya, jadi mereka penguji itu soalnya juga kadang ada yang dari apa namanya sistem itu buka nggak bisa buka di sini, nggak aktif gini. Ini Pak linknya dari spreadsheet, oh ya bisa, nah gitu.
Nah, tapi bisanya itu ya pastikan benar-benar bisa, Pak. Jadi share-nya itu share untuk umum. Everyone can view gitu ya. Ada soalnya masih yang ya udah di-share tapi apa namanya masih restricted ya, masih restricted. Dan kalau masih di masa-masa yang apa masih boleh untuk ngupload ya nggak apa-apa nanti diperbaiki. Tapi kalau sudah lewat dari masa ngupload, kalau masa ngupload itu kemarin tanggal 19, tanggal 20 ini masih ada yang bermasalah, ya udah bye-bye gitu. Seperti itu. Jadi pastikan aja kalau yang linknya itu memang berfungsi dengan baik. Itu ya. Itu Pak War gitu. Mungkin dari Pak Hartono, monggo kalau ada. Saya nambah sedikit Pak saya. Untuk Ya. RPP Pak Wargito bagus tadi sudah ditampilkan. Nah, saya lihat jenengan sudah menindaklanjuti saran masukan di review 1. Berarti berikutnya panjenengan tinggal setting atau skenario-nya Pak Wargito. Saya yakin murid-murid itu dari alat bahan yang jenengan tampilkan di RPP pasti nanti sebagian besar tidak ada yang punya itu. Nanti gini, jenengan skenario kan entah satu kelompok atau dua kelompok gitu pas perekaman, khusus pas perekaman ya, taruhlah bawa ke sekolah itu kan bisa, tapi dengan protokol yang ketat ya, bawa ke sekolah, terus ya intinya tim suksesnya video jenengan gitu. Tapi nek full mengharapkan mereka di rumah, saya yakin nanti kan ada Kesulitan ya Pak. skenario-nya nggak maksimal. Mungkin itu Pak strateginya kan enggak apa-apa bawa entah 4 siswa atau berapa ke sekolah, alat-alat di lab kan lengkap. Oke, mungkin bisa saya pinjamin Pak yang rumahnya terdekat sini. Atau yang dekat rumah, tetap di rumah tapi alat-alatnya panjenengan pinjami ya bisa. Atau di lab ya bisa, tapi nggak semuanya. Satu atau dua kelompok gitu. Itu Pak mungkin siswanya untuk jadi durasinya sesuai jadwal PJJ di sekolah jenengan Pak. Tadi 2 JP ya berarti 90 menit. Oke. 90 menit dibagi 3, pembukaan, inti, penutup. Tuh. Habis itu mau diedit lagi tinggal 40 menit. Itu skenario-nya, settingnya. Kamu Pak? Ya, saya jadi ingat sesuatu, Pak. Nanti yang kalau misalkan mau seperti itu siswanya benar-benar siswanya ya, Pak ya. Jangan siswa yang terpilih, Pak. Yang ya, tapi siswanya Pak Wargito beneran gitu. Ada soalnya kasus kan bukan di kita sih. Ada di grup admin ini sini mau kisruh kacau balau huru hara itu sih. Ada kasusnya gini, jadi dari prodi ini gitu. Siswanya itu ngambil dari sekolah ini, Pak. Nilainya gimana? Udah lulusin tapi nilainya paling minim. Jadi karena nanti yang berarti apa namanya kalau misalkan lulus dengan nilai minim, ya, itu artinya nanti langkah terakhir Bapak Ibu hanya berada di UP, uji pengetahuan. Jadi nasib Bapak Ibu hanya ditentukan di UP. Kalau misalkan ini nanti lulus dengan nilainya bagus kan, UP-nya misalkan jelek masih keangkat. Nah, kalau misalkan dari apa namanya Kaprodinya udah bilang seperti itu, udah bertitah seperti itu, lulus tapi dengan nilai minimum, nah itu langsung nanti UP-nya kalau jelek ya udah jadi intinya apa yang Bapak lakukan saat ini itu semuanya murni atas dasar kejujuran Bapak Ibu sendiri. Jadi nggak perlu direkayasa yang sedemikian hingga tadi ya portofolionya harus nambah-nambahin sertifikat sendiri. Kemudian kalau nggak ada peserta didik ya peserta didiknya pokoknya hanya dari tempatnya sendiri gitu, jangan sekolahnya sendiri. Iya, ya itu tadi kasus tadi pagi itu. Jadi ingat ya soal itu. Sampaikan aja. Gitu, Pak. Iya. Ini ada kasus-kasus sulit tak sampaikan aja. Itu awal kita. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Selamat apa namanya mempersiapkan diri. Mungkin dari yang lain ada yang mau mencoba menunjukkan atau ngikut dari Pak Wargito? Gimana?
Monggo Pak Hafid sama Pak Agus soalnya masih hening. Jadi Iya, jadi Pak Kepala Bu Saya, Pak. Nggih, siapa ini? Devi. Nggih, Pak. Devi nggih. Devi Pak Hafid. Sambil nunggu akhirnya selesai aja ya. Devi dulu aja ya. Devi aja. Nggih, Pak. Tak ambekan dulu, Pak. Butuh oksigen apa buatan Pak? Iya, monggo akhirin. Nggih, Pak. Belum. Oh, baru mulai muncul. Masih hitam tapi. Nah, udah. Alhamdulillah selesai rapatnya. Merdeka. Ada untuk Lanjut. RPP Ya, RPP yang sudah saya buat yang materi pokoknya tentang unsur-unsur multimedia untuk alokasi waktunya ini untuk 3 kali pertemuan untuk 2 CP nih Pak, itu masing-masing waktunya 25 menit. Kemudian untuk kompetensi dasarnya 3.5 memahami cara penggabungan image, animasi, audio, video dalam sajian multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Dan 4.5 menggabungkan image, animasi, audio, video dalam sajian multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama 3.5.1 memahami itu C2 cara penggabungan image, animasi, audio, video dalam sajian multimedia interaktif. Kemudian 3.5.2 menerapkan itu C3 cara penggabungan image, animasi, audio, video dalam sajian multimedia interaktif. Kemudian 4.5.1 menggabungkan P1 image, animasi, audio, video dalam sajian multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. 4.5.2 menyajikan P3 hasil penggabungan image, animasi, audio, video dalam sajian multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah diberikan stimulus, peserta didik dapat memahami cara penggabungan image, animasi, audio, video secara tepat dan benar. 2. Setelah diberikan stimulus, peserta didik dapat menerapkan cara penggabungan image, animasi, audio, video dalam sajian multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif secara tepat dan benar. Kemudian yang ketiga, disediakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Peserta didik mampu menggabungkan image, animasi, audio, video dalam sajian multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif dengan teliti dan mandiri. Yang keempat, melalui praktikum, peserta didik mampu menyajikan hasil penggabungan image, animasi, audio, video dalam sajian multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif dengan teliti dan mandiri. Untuk materi pembelajarannya, yang pertama tentang unsur-unsur multimedia. Materi yang kedua bekerja dengan aplikasi berbasis web dan media interaktif. Untuk pendekatan pembelajarannya, scientific dan TPEC, model pembelajarannya project based learning, metode pembelajarannya diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan penugasan. Kemudian untuk media, alat atau bahan dan sumber belajar, untuk medianya Google Classroom, Google Meet, dan YouTube. Untuk alatnya laptop atau PC, untuk sumber belajarnya buku cetak, desain media interaktif, kelas 12, dan internet. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, yang pendahuluan, ini guru memberikan kode atau link kepada peserta didik lewat WhatsApp grup untuk bergabung di Google Meet. Kemudian dilanjutkan salam, kemudian berdoa, kemudian menyapa peserta didik, memberi motivasi,
Kemudian ini guru mengecek kehadiran siswa yang sudah bergabung di Google Meet. Kemudian guru melakukan persepsi dengan mengaitkan materi yang telah dipelajari dan dikembangkan dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian yang keenam, guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Untuk kegiatan intinya, fase 1, penentuan pertanyaan mendasar. Ini guru memberikan pertanyaan mendasar, ini terdiri dari 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah pengertian unsur-unsur multimedia? Yang kedua, apa saja unsur-unsur multimedia? Yang ketiga, bagaimana cara menggabungkan image, animasi, audio, video dalam sajian multimedia interaktif? Untuk fase yang kedua, membuat perencanaan. Yang pertama, guru membagi siswa menjadi 4 kelompok berdasarkan urutan absen. Selanjutnya, guru memfasilitasi setiap kelompok untuk mendeskripsikan tugas masing-masing setiap anggota kelompok. Berikutnya, guru dan peserta didik membicarakan aturan main untuk disepakati bersama dalam proses penyelesaian proyek. Hal-hal yang disepakati, pemilihan aktivitas, waktu maksimal yang direncanakan, hal-hal yang dilaporkan, serta alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Untuk fase ketiga, menyusun jadwal. Di sini guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat jadwal aktivitas yang mengacu pada waktu maksimal yang disepakati. Kemudian fase keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Guru memonitoring terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Kemudian yang berikutnya, guru membimbing siswa agar proyek yang dibuat sesuai dengan tujuan. Fase kelima, menguji hasil. Guru menunjuk peserta didik untuk mempresentasikan hasil proyek yang sudah dikerjakan, dan peserta didik menampilkan hasil proyek. Fase keenam, mengevaluasi pengalaman. Peserta didik secara berkelompok melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Hal-hal yang direfleksi itu berupa kesulitan-kesulitan yang dialami dan cara mengatasinya, serta perasaan yang dirasakan pada saat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Selanjutnya, kelompok lain diminta menanggapi. Kegiatan penutupnya, guru memberikan tindak lanjut pertemuan yang akan datang dengan memberikan refleksi dan umpan balik, dan memberi waktu tambahan pengumpulan kepada peserta didik untuk memperbaiki proyek berdasarkan hasil evaluasi bersama. Selanjutnya, guru memberi tugas atau penilaian berkaitan dengan keseluruhan materi yang telah dibahas menggunakan Google Form. Dan guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir, guru menutup pembelajaran dan menginformasikan pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Untuk pembukaannya waktunya 10 menit, kemudian kegiatan inti 35 menit, untuk penutupnya 5 menit. Kemudian teknik penilaiannya penugasan, diskusi, dan penilaian hasil portofolio. Untuk rancangan penilaiannya, aspek yang dinilai yang pertama, sikap mengamalkan perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab selama kegiatan berlangsung. Teknik penilaiannya rubrik pengamatan, waktu penilaiannya selama pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan. Ini peserta didik mampu menguraikan pengertian image, animasi, audio, video, kemudian menganalisis cara penggabungan image, animasi, audio, video dalam sajian multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Untuk teknik penilaiannya, tes tulis, kemudian waktu penilaiannya penyelesaian tes tulis. Yang ketiga, keterampilan, ketepatan dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas baik individu maupun berkelompok. Teknik penilaiannya rubrik pengamatan, yaitu selama proses, kemudian presentasi dan produk.
waktu penilaiannya selama proses pembelajaran atau praktikum. Untuk tugasnya, yang pertama ada tugas terstruktur. Ini ada 2 soal. Yang pertama, pada proses penambahan audio pada program berbasis web, file audio tersebut memiliki format yang tidak sesuai dengan program berbasis web yang dibuat. Langkah apa yang harus dilakukan? Kemudian soal yang kedua, buatlah sebuah multimedia interaktif berbasis media interaktif menggunakan Microsoft PowerPoint yang berisi informasi dengan materi dari salah satu mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut. Membuat 2 halaman atau slide yang berisi semua unsur-unsur multimedia seperti teks, image atau gambar, animasi, audio atau suara, dan video. Untuk tugas non-strukturnya, mempelajari materi, kemudian untuk remedialnya, peserta didik yang memperoleh nilai kurang dari 75 diadakan remedi. Kemudian apabila jumlah peserta didik remedi 75% atau lebih, maka diadakan pembelajaran remedi. Kemudian peserta didik yang memperoleh nilai 90 atau lebih, maka diadakan pengayaan. Kurang lebih seperti itu Pak, yang RPP yang sudah saya buat. Oke. Di pengayaan sama remedialnya sudah ada semua ya Bu, instrumennya ya? Sudah Pak. Oh ya. Ya dipastikan aja sih sebenarnya, kayak misalkan semua yang Ibu tulis dalam RPP itu instrumen-instrumennya ada. Jadi terganggu lagi dengan satu. Astagfirullah. Ya tapi itu nggak begitu harusnya. Tapi di instrumen kok enggak ada nih, pengayaan dan remedi nih, Pak. Apa? Yang instrumen ini saya buka instrumen penilaian RPP. Pengayaan itu kok malah enggak ada nih. Pengayaan dan remedi. Nggak ada tuh. Enggak ada. Tapi tahun lalu saya ingat ada. Ada. Ya mungkin ini menyesuaikan PJJ ini. Oh, Dipermudah, Pak. Berarti Ya. nggak usah ya Pak. Ya sekiranya Anda usah aja. Nanti kan menghabiskan videonya jenengan. Nah ini saya cek searching nggak muncul ya remedi. So kalau gitu kita- anu aja apa di delete aja ya Pak itu ya. Oke. Bagian itunya. Iya. Berarti yang bagian remedi dan pengayaan gitu Pak. Jangan buat kopinya satu lagi yang mana satu itu tidak ada tulisan remedi. Kalau RPP standar tatap muka ada itu. Memang. Iya, makanya PJJ dari mungkin di minimalis. Oke Pak. itu mungkin nanti kalau dipakai sendiri ya oke, tapi berarti kan dibuat kopiannya satu lagi yang memang khusus untuk yang ini. Yang untuk oke nih Pak. Iya. Terus sama mumpung ingat Pak saya ini, yang tadi Ibu kan berkelompok ya Bu Devi. Oke Pak. Coba dilihat. Seingat saya urut absen ya. Oke Pak. Kalau pedagogiknya jangan gitu. Kenapa Pak? Kalau pedagogiknya yang benar itu dikelompokkan berdasarkan heterogenitas ya, keberagaman siswa. Khusus Jawa gendong kira itu loh, sing pinter nanti leader, nanti followernya ikut Yang apa istilahnya, ikut mulia, ikut apa ya, ikut terimbas lah kayak itu. Oke Pak. Menurut absen, narasinya jangan urut absen, tapi berdasarkan heterogenitas, keberagaman. Mantap. Apa Iya, peserta didik. Ya mudahnya memang absen sih. Tapi kan jadi punya ilmu peta baru ini. Nggih. Oke Pak. Di kelas kan tahu, misal 4 siswa per kelompok, berarti nek muridnya 36 kan 9 kelompok ya. Jangan pegang 9 orang saja. Leadernya kok 9 orang itu, dah nanti 3 anggotanya itu istilahnya pengikutnya, nggih. Oke Pak. Itu kan berarti wis tenan, jenengan sudah menerapkan heterogenitas itu. Jos. Itu ilmu dari UNJ itu. Udah ini.
Dulu PLPG-nya di UNY. Oh, gitu. Itu bagus, bagus. Nah, besok PPG tahun depan kalau ada yang kayak gitu tak sampaikan juga. Kalau sekarang udah telat soalnya. Udah telat. Iya, ya, Pak. Terus durasi waktu Bu, cek Bu. Durasi waktu realnya berapa jam? Model Realnya template selama daring satu jamnya 25 menit, Pak. terus alokasi berapa JP? 2, Pak. 2 berarti Kalau 50. iya, Pak. 50 menit ya? Nggih, Pak. 50 menit real aja Bu. Pembukaan berapa, inti berapa menit, penutup berapa menit itu aja. Total berarti kan 50 menit. Tapi nanti untuk pengambilan video jangan 50 menit. Nanti jenengan apa? Tertekan itu. Nggih, Pak. Mending agak panjang. Nanti Hmm. pas editingnya itu tinggal berapa itu 40 menit itu. Khusus untuk perekaman video loh ya. Nggih, Enggak Pak. apa-apa. Nggih, jangan 50 nanti terlalu kesulitan Mepet, memotong. nggih, Pak. Iya. Ya taruhlah 90 menit atau berapa gitu. Terus nanti Iya, Pak. dipotong menjadi 40 kan lebih mudah ngeditingnya. Mungkin itu Pak Nggih. tambahan saya. Ya. Tadi tambahan dari Pak Hartono, masukannya untuk Bu Devi ya. Tambah untuk yang apa namanya remedial dan kelompok tadi. Kalau yang kelompok itu sama baru tahu itu tadi. Itu mencapai itu ya dengan heterogenitas ya berdasarkan itu. Oke. Saya kan ingat terus itu. Baik, begitu Bu Devi, mungkin masukan itu bisa bermanfaat ya, hasil yang diperoleh nanti yang terbaik gitu ya Bu ya. Amin. Baik, selanjutnya siapa ini? Pak Hafid, Pak Agus? Pak Agus, katanya selang ngantuk ini. Gatel, Pak. Oh gatel. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gatel loh, Pak. Tadi pagi udah merepet beli kembang nih loh, Pak. Curhat malahan. Bentar ya, Pak. Enggak, deh, Pak. Pak, betul ngapus ini, Bu. Niki udah keluar belum, Pak? Belum ya? Enggak, belum. Kalau saya buat simple, Pak, daring. Pakainya 3.6 KD-nya memanipulasi video dengan menggunakan fitur efek perangkat lunak pengolah video. KD pengetahuannya menerapkan manipulasi video dan menggunakan fitur efek. 4.6 prakteknya memanipulasi video dan menggunakan fitur efek perangkat lunak. Indikator pencapaiannya niku ada 2 pengetahuan dan ada 2 keterampilan, menjelaskan dan mendiskusikan, kemudian mengoperasikan dan menguji. Kemudian tujuan pembelajarannya ada 2 juga. Itu diambil dari indikator pencapaiannya, menjelaskan dan mendiskusikan, kemudian mengoperasikan dan menguji. Media pembelajarannya grup WA kelas, Google Classroom, Google Meeting, Google Form. Ada media pembelajarannya, media ajarnya, modul yang sudah diletakkan di Google Classroom dan video pembelajarannya, kemudian komputer, laptop, atau internet. Ini kegiatan pembelajarannya secara daring online. Saya pakainya Discovery Learning nih, Pak. Ini kegiatan pendahuluannya seperti ini, guru mengucapkan salam, berdoa, menyanyikan lagu nasional kebangsaan, absensi. Kemudian kegiatannya melalui Google Meet, share link daftar aktif dengan Google Form. Lanjut aplikasi,
Guru melakukan persepsi dengan cara tanya jawab secara sederhana. Kemudian guru menyampaikan KD dan IPK yang akan dipelajari peserta didik yang dilakukan di Google Meet video conference. Motivasi, memberikan motivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan informasi tentang model serta metode pembelajaran yang akan digunakan. Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan juga. Penyampaian kegiatannya menggunakan Google Meet juga. Kemudian kegiatan intinya ada stimulus, guru menampilkan media pembelajarannya menggunakan PowerPoint dan video pembelajaran. Kemudian guru mengajukan pertanyaan untuk memancing peserta didik agar bertanya tentang apa yang sudah dilihatnya. Kegiatannya unggah materi, media pembelajaran menggunakan Classroom, membuat forum diskusi melalui grup WA dan diunggah. Dan yang kedua, kegiatan intinya identifikasi. Peserta didik dibagi menjadi kelompok berdasarkan pengarahan guru. Guru membagikan LKPD yang sudah ada di Google Classroom. Peserta didik mengamati video tentang pembuatan video menggunakan efek transisi. Kegiatannya ini unggah LKPD menggunakan Google Classroom, share link media pembelajaran melalui grup WA, share aplikasi Android untuk memanipulasi efek transisi. Ini maksudnya nanti dijelaskan kalau besok yang di UKIN ini menanyakan sebentar Pak. Kalau besok yang di UKIN itu bisa di asinkron enggak Pak? Atau semuanya sinkron? Kalau pas UKIN, sebenarnya yang kemarin saya tanggap itu intinya semuanya harus sebisa mungkin di edit. Nah, definisi edit itu ada kemungkinan nanti asinkron pun juga bisa diterapkan. Nanti pas bagian asinkron dimasukkan gitu ya, di hanya berapa detik, berapa menit gitu. Untuk bahasanya ini saat ini sedang ada pembelajaran asinkron seperti itu. Tapi Pak Hartono saat itu nemu juga yang asinkron. Asinkron ya Pak? Ya. Asinkron itu berarti tidak langsung ya? Nggak, di skip Ya. kan. Di PP ya, pelaksanaan pembelajaran Sama di UKIN-nya itu Pak, maksudnya nanti tagihannya kita lakukan asinkron aja ya, membuat misalnya storyboard, nanti salah satu presentasi. Nah, kemudian sesi 2-nya tagihan presentasi yang sudah dilakukan asinkron tadi, silahkan salah satu menyampaikan. Lah gitu gimana? Kalau misalnya kalau sinkron langsung kan nggak mungkin juga tuh Pak, kita nungguin murid gambar storyboard gitu kan nggak mungkin. Ya, sebaiknya itu di mix ya, blended ya, mix. Jadi ada, tapi tetap awalan tetap sinkron. Nanti tengah-tengahan proses, karena discovery ya ini ya. Discovery. Ya, discovery itu kan penemuan ya Pak. Oke. Ya, penemuan. Jadi tapi prosesnya cocoknya gitu kalau kelas 12 sih apa Pak? Discovery, PPJL apa PPL? Kalau cocoknya. kelas 12 video. Video project ya mudah. Problem itu biasanya awal-awal semester itu. Kalau discovery ya KD tengah ya enggak bisa aja. Tapi biasanya discovery terus dilanjut project. Oh, kalau gitu, modelnya outputnya sendiri-sendiri itu misalnya gimana Pak? Kalau discovery itu apa terakhirnya, terus PBL ya apa, PPJL apa gitu. Produk yang dihasilkan. Project kan pasti produk siswa. Jelas kalau gitu ya. Discovery mungkin ini Pak, ini kan Premiere ya. Premiere itu siswa dengan kegiatan mandiri dengan bimbingan Bapak ya, akan menemukan mungkin fitur-fitur yang lainnya. Fitur-fitur lainnya atau fitur
fitur itu dikenali oleh siswa itu. Menu-menu Premiere-nya itu dengan praktek sekian kali dia akan menemukan sendiri fungsi menu tersebut. Berarti tanpa kita mengajarkan, siswa itu sudah menemukan sendiri ya, berusaha untuk belajar mandiri ya. Bisa terbimbing, bisa non terbimbing. Tapi kalau tingkat sekolah menengahnya tetap dibimbing, Pak. Tapi nanti akhirnya istilahnya menemukan jodohnya sendiri itu kan lebih mantap ya dibandingkan dijodohkan. Sama ini menemukan fungsi menu sendiri sama dikasih stimulus oleh gurunya kan beda, Pak. Analoginya kayak gitu. Penemuan sendiri ya. Lebih mantap ya kira-kira gitu. Lebih mantap deh. Nggih, nanti itu berarti enggak apa-apa ya sinkron ya. Tertanam di otaknya sampai kapan gitu. Ini Bapak Ibu, saya nemu juga nih video. Jadi nanti referensinya dari YouTube aja tuh nggak apa. Ini ada referensi di YouTube juga baru diupload 2 hari yang lalu, 2 hari yang lalu yang nonton udah 700-an orang. Hanya mereka juga butuh referensi deh. Nah ini juga di sini dia membuat siswanya itu membuat rangkaian listrik gitu. Nah, rangkaian listriknya secara asinkron, tapi ketika mereka secara asinkron itu ada perwakilan 1-2 yang di video bahwasanya mereka itu benar-benar melakukan kegiatan asinkron. Oh, anaknya divideokan gitu berarti ya? Iya, jadi di sini kelihatan ada di menit ke 20 berapa ya? Menit ke 21. Nah, itu kan disuruh untuk membuat rangkaian listrik sederhana gitu ya. Nah, itu peserta didiknya itu di video saat perwakilan 1-2 gitu mereka sedang benar-benar mengerjakan gitu. Oh, gitu. Berarti mungkin minta tolong satu yang yang mungkin tampan atau cantik gitu. Jadi figuran ya. Masalahnya kelihatan tangannya aja sih, Pak. Kalau gambaran kelihatan tangannya. Gitu. Gambar kelihatan tangan ya itu pesertanya itu aja di mungkin minta tolong ketika dia sedang mengerjakan, sedang menggambar tuh direkam sendiri pakai HP-nya taruh di meja gitu. Tolong cuma 2 menit, barang 2 menit gitu direkam dong pas kamu ngerjain gitu. Nanti bagian itu ditunjukkan bagian ini asing. Disisipin ya. Asinkron kemudian tanda kurung yang buka masuk ke pekerjaan anak itu nggih. Kalau video bergetar itu penanganannya apa, Pak? Terlanjur ngambil video. Terus getarannya terlalu banyak. Itu terus ketika dilihat getar. Nggih, ada efek nggak untuk meredam getarannya itu? Ini kan temanya video. Ada, Pak Agus? Ada. Nah, anak itu kasih umpan saja. Nanti mereka akan mencari cara bagaimana judul besarnya kan bagaimana meredam getaran video yang terlanjur direkam. Nanti dengan efek yang disediakan Premiere, anak bisa menemukan sendiri menu tersebut atau fitur tersebut. Jadi video stimulusnya itu video yang gempa itu ya, maksudnya video. Yes. Ngambilnya tidak bagus lah. Nggih, apa ya? Bukan noise ya? Getaran nggih, getaran. Noise beda lagi. Kita ya noise sih. Video sing noise juga bisa itu Pak, efek noise cahaya. Noise audio. Oh ya, cahaya. Itu kan ada efek-efek untuk meminimalisir itu. Itu mudah itu nanti. Filter menemukan menu tersebut dan mengeksekusinya. Jadi dijadikan tugas LKPD-nya sekalian nih. Nggih. Karena discovery kan kita menyesuaikan modelnya. Iya. Berarti nanti dibuktikan asinkronnya itu untuk perekaman siswa ya? Iya. Mengumpulkan data juga gini Pak ya, identifikasi, pengumpulan data, kemudian pengolahan data, pembuktian,
Nah, ini kalau saya apa boleh menggunakan 2 sesi gitu, Pak? Misalnya sesi pertama saya gunakan pendahuluan sama kegiatan inti, kemudian pertemuan sesi pertama cukup sekian ya, nanti kita bertemu lagi pada siang hari, sesi kedua untuk salah satu nanti presentasi menampilkan pekerjaannya, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penutup. Lah, ini boleh enggak kalau ketika kegiatan UPIN? Kalau saya buat skenario seperti itu, atau hanya satu sesi full gitu? Gimana Pak Agus? Gini Pak, misalnya saya buat 2 sesi. Sesi pertama itu kegiatan pendahuluan sama kegiatan pertengahan kegiatan inti hanya sampai penugasan. Nah, kemudian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian ya sesi pertama. Nanti kita ketemu lagi. Silakan dikerjakan pekerjaan menggambar storyboardnya secara asinkron. Nanti tagihannya masuk ke sesi 2 ya. Nah, kemudian saya lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kedua. Ini pembuktian sama nanti salah satu presentasi kalau yang sudah selesai. Nanti dijadikan referensi teman-temannya. Nanti kegiatan selanjutnya penutup, refleksi, dan lain-lain. Nah, itu boleh enggak saya buat skenario seperti itu? Maksudnya ada 2 sesi gitu. Atau full 1 sesi aja. Pas UPIN-nya. Masukannya, Pak. Kalau yang PPL 1-2 kemarin kan saya gunakan seperti itu. Model. Mungkin jangan ditutup salam dulu Pak Agus. Nggak usah ditutup salam. Nggih. Antara sinkron dengan asinkron nggak usah ditutup salam. Tapi nanti kalau di itu kan satu rangkaian. Nanti penanda perpindahan bagian nanti di subtitle saja. Oh, jadi kayak di teman tulisan 45 menit kemudian gitu nggih? Nggih. Di subtitle lah, main subtitle aja. Oh, siap. Nggih, penutup tetap di akhir kegiatan pembelajaran. Berarti gimana Pak? Kalau misalnya tidak ditutup, sesi satunya berakhir gitu? Asumsinya kan UKIN itu kan Pak, satu pertemuan 2 jam pelajaran. Asumsinya maksudnya, ya. Maksudnya satu pertemuan itu saya seolah-olah itu sesi 1 penugasan, kemudian kan siswa kan mengerjakan tugas itu. Nah, terus kemudian sesi 2 saya tagih tugasnya itu. Kan nggak mungkin kan kita rekam nunggu nih garap mereka gitu, kan nggak mungkin ya. Ya, itu dinarasikan di subtitle saja. Oh gitu. Dinarasikan di subtitle tanpa putus berarti tanpa putus. Nggak usah ditutup. Berarti cuma tinggal bilang silahkan setelah ini anak-anak kerjakan ini. Setelah itu langsung kita masuk lagi ke room. Oh gitu. Itu aja. Takutnya nanti nih mboten ditutupi dirubung laler ngenten lho Pak. Kayak bakso. Lanjut, niki menarik kesimpulan tadi sesi 2 kemudian penutup. Kesimpulan berarti gurunya ya Pak ya yang menyimpulkan ya, kemudian baru memberikan refleksi ke peserta didiknya gitu. Malah jangan. Pesertanya malah ditanyain pesertanya beberapa dilempar-lempar dulu. Oh, kesimpulannya. Yang dimaksud berpusat pada peserta didik itu justru siswa yang mengajukan kesimpulan. Tapi tetap kita dorong kita atau kesimpulannya pada hari ini siapa yang gitu atau refleksi gitu. Beda apa enggak Pak kesimpulan sama refleksi? Beda. Kalau saya malah begini Pak. Jadi dari pendapatnya peserta didik dulu 1, 2, 3. Ya, akhirnya kita dapatkan intinya adalah ini jenengan yang closing gitu, Pak. Oh, gitu. Statementnya itu berupa kesimpulan juga gitu di dalamnya. Berarti mempersilahkan siswa itu apa yang didapat di materi ini silakan gitu nggih. 1, 2, 3 pendapat mereka, kemudian saya merangkum menjadi intinya itu nggih. Ya. Jadi tidak perlu refleksi lagi nggih. Refleksinya sini nggak ada refleksi, kalau nggak ada refleksi ya. Refleksi apa ada Pak? Saya refleksi nggak ada, adanya kesimpulan dok.
Oh gitu, berarti langsung kesimpulan ya, gantos berarti ya. Kemudian memberikan umpan balik, berarti kayak menanyakan evaluasi yang harus dikerjakan itu, tugas-tugasnya yang belum selesai segera diupload di Classroom, kemudian melakukan tindak lanjut, itu berarti membahas pertemuan KD yang selanjutnya, menginformasikan rencana pembelajaran, kemudian doa. Ini pertemuan kedua, hampir sama. Penilaian sikap, pengetahuan keterampilan, ada di LKPD sama praktek. Ini lampirannya, lampiran sikap, pengetahuan, kemudian ini tampilan, ini format penilaiannya, kemudian penilaian hasil prakteknya, kemudian sudah selesai. Itu saja sih Pak, menurut saya dan Pak Artono. Oke. Penugasannya tadi storyboard ya Pak ya? Oke, misal penugasannya itu hanya misalnya aja sih Pak. Kalau yang 3.6 itu memberikan transisi sendiri. Lah ini kan di rumah kan nggak mungkin menggunakan Premiere semua. Jadi saya bebaskan untuk membuat Android, maksudnya editing aplikasi berbasis Android atau apa gitu, enggak apa-apa ya Pak ya. KineMaster, Camtasia, jadi tidak saklek Premiere karena kan nggak mungkin kan kita memaksakan Premiere di rumah masing-masing karena kan sangat berat Premiere. Itu Pak. Iya. Aduh, ini gara-gara nyambi sama. Ini loh, apa namanya, ada pengumuman pelaksanaan UP. Pengumuman pelaksanaan UP itu ada di webnya ppg.fkip.wnsac.id. Itu angkatan 1 itu Pak. Iya, tapi sama aja sih, ini berlaku juga untuk 2 dan 3 ini. Sesi 1 pakai baju hitam putih, baju yang sesi selanjutnya pakai batik gitu. Gitu-gitu ada di webnya, di pengumuman, bagian pengumuman. Ya baru mau nyebar itu sih ini infonya terus. Oh iya, udah selesai toh. Ngamun. Terus gitu tuh. Baik, jadi dari Pak Hartono sudah memberikan masukan juga kepada Pak Agus ya. Terima kasih atas masukannya. Terus berarti yang terakhir ya ini ya Pak Hafid. Karena Pak cukup aja nih Pak, udah sore nih Pak, cukup aja Pak. Agus hati-hati loh Pak. Nanti ban mobilnya atau ban motornya gembus. Ini udah mendung banget nih Pak. Jemuran saya belum saya angkatin nih. Kayaknya Pak aku sudah merangkum semua itu Pak. Kasihan Pak Hafid nih Pak Agus. Masalah saya juga udah tahu KD-nya Pak, RPP-nya. Monggo Pak Hafid, bercanda loh Pak Hafid. Baiklah, ini saya langsung aja mempersingkat waktu, saya tampilkan RPP saya. Pembukaan sama penutup. Nah, sudah tampil ya Pak. Baik, untuk RPP UKIN saya, ini identitasnya masih keliru, harusnya ganjil saja ini. Ini KD-nya yang saya pakai yang kemarin, KD 3.8, memahami prinsip dasar animasi dan mengaplikasikan prinsip animasi dalam produksi animasi. Untuk IPK-nya, IPK 3, peserta didik menerangkan prinsip-prinsip dasar animasi,
Yang kedua, peserta didik menganalisis prinsip-prinsip dasar animasi. Kemudian IPK keterampilan, peserta didik dapat menerapkan jenis-jenis prinsip animasi. Peserta didik dapat mengaplikasikan 12 prinsip animasi. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya ada 4. Setelah diberikan stimulus, peserta didik dapat menerangkan 12 prinsip animasi dengan tepat. Setelah diberikan praktik, peserta didik dapat menerapkan prinsip animasi dengan tepat. Ini masih. Kemudian yang ketiga, disediakan aplikasi Flipaclip. Peserta didik dapat membuat bola dengan baik. Ini membuat animasi bola dengan baik. Kemudian melalui praktikum, peserta didik dapat membuat video animasi 12 prinsip animasi squash and stretch pada aplikasi Flipaclip dengan baik dan tepat. Kemudian untuk materi pembelajarannya, pengertian jenis-jenis 12 prinsip animasi, kemudian contoh-contoh pengaplikasian 12 prinsip animasi, kemudian bekerja menggunakan Flipaclip. Kegiatan pendahuluan, jadi untuk model pembelajarannya PJBL ya Pak, Project Based Learning. Kemudian kegiatan pendahuluan 15 menit waktunya, peserta didik dan guru masuk classroom untuk presensi, kemudian melakukan kegiatan sinkron dengan link yang sudah ditautkan di classroom. Kemudian guru melakukan salam sapa pembuka dan motivasi belajar. Kemudian ketua kelas memimpin berdoa sebagai rasa syukur atas kesehatan dan yang diberikan dan memandu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai peserta didik. Kemudian yang G, mengaitkan materi yang akan disampaikan dengan materi yang telah disampaikan. Ya, selanjutnya, guru memberikan video kartun Tom and Jerry sebagai apresiasi. Kemudian kegiatan inti itu 90 menit. Fase pertanyaan mendasar, guru memberikan materi 12 prinsip animasi pada peserta didik. Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik bagaimana membuat video animasi bola memantul dengan baik. Kemudian yang selanjutnya fase mendesain perencanaan proyek. Guru menyampaikan prosedur pembuatan animasi bola memantul kepada peserta didik. Kemudian fase menyusun jadwal, guru membimbing peserta didik untuk membuat jadwal proyek, tahapan dan pengumpulan. Kemudian fase memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Yang pertama, guru membagikan LKPD yang berisi proyek dengan tagihan. Yang berikutnya, guru memonitor kegiatan proyek yang dilakukan peserta didik pada forum diskusi di Google Classroom. Jadi, setelah dibagikan LKPD ini nanti akan di sini asinkron ya Pak kegiatannya, seperti punyanya Pak Agus tadi. Kemudian menguji hasil, peserta didik mempresentasikan hasil karya squash and stretch. Guru menilai video animasi squash and stretch. Kemudian guru memberikan saran-saran perbaikan pembuatan video animasi squash and stretch. Selanjutnya, evaluasi, guru melakukan penilaian terhadap seluruh aktivitas peserta didik dilakukan dengan mengacu pada rubrik penilaian.
peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Hal-hal yang direfleksi adalah kesulitan-kesulitan yang dialami dan cara mengatasinya, dan perasaan yang dirasakan pada saat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian kegiatan penutup memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya jika ada yang belum paham tentang materi. Kemudian guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Setelah itu guru memberikan motivasi belajar dan pentingnya menjaga kesehatan, berdoa, dipimpin oleh salah satu peserta didik dan menyampaikan salam penutup. Kemudian untuk penilaian, ada penilaian sikap, itu menggunakan rubrik pengamatan. Yang dinilai adalah tanggung jawab dan ketertiban. Kemudian untuk pengetahuan, itu menggunakan tes tertulis, tes pilihan ganda pada Google Form. Kemudian keterampilan, tes praktik, itu LKPD di Google Classroom. Itu saja Pak untuk RPP saya. Mungkin ada masukan dari Pak Nur Cahya maupun Pak Artono. Oke. Kalau dari saya nanti ini apa ya? Formatnya ini diseragamkan. Fontnya itu masih ada yang besar, ada yang kecil. Oh iya Pak. Terus kemudian kalau misalkan tadi ada yang memang garis miring, misal kayak nama aplikasi gitu tuh, garis miring tuh dibuat miring ya, font italic gitu ya. Itu semua juga konsisten Mbak. Oh iya Pak. Jadi nanti ya sekali lagi dibaca lagi gitu apa di apa namanya upload, dibaca lagi. Ya. Terus kemudian yang malah justru yang bukan bahasa asing malah nggak perlu dikiring Mbak, kayak metode pembelajaran itu diskusi tanggung jawab penugasan itu nggak usah bahas. Oh iya. Jadi hanya yang bahasa asing saja. Terus video kartun Tom and Jerry ini yang mana Pak? Semuanya? Gimana Pak? Yang hal ini loh, guru memberikan video kartun Tom and Jerry. Ini video cuplikan 12 prinsip animasi Pak. Oh, cuplikan gitu ya? Iya. Misalkan sebuah sensor, banyak Tom, Peo, gitu. Tom Peo. Ya mungkin kalau gitu Pak bisa lebih dispesifikan ya, misalkan di episode berapa, di menit kesekian, atau jadi di episode berapa. Jadi kalau video kartun Tom and Jerry, ya tadi bayangan saya itu yang pertama itu nonton film gitu. Nonton film awal nanti akhir gitu. Bayangan saya gitu. Kalau misalkan kita tanpa tahu tanpa tahu mata pelajaran itu ya kan. Ikan gitu aja ya. Nah, itu ya cuplikan Tom and Jerry. Kalau video itu bayangan saya nonton dari awal sampai akhir, nih, episode atau 2 episode nih. Mata pelajarannya karena saya belum tahu, terus saya cuma baca ternyata itu oh gitu, suruh nonton ya gitu. Jadi paling lain disesuaikan kayak prosedur tuh nggak pakai Pak, prosedur gitu aja. Kecuali pakai bahasa Inggris prosedur B 2B. Nah, nanti sebenarnya sebentar, saya tuh setahu saya benar kan
Coba Pak, squash and stretch itu penulisannya apakah benar squash SQAS and stretch seperti yang di E itu? Setahu saya penulisannya bukan squash and stretch gitu. Tipe Pak. Nah itu berarti semuanya ya nanti kontrol H aja di replace all ya Pak. Jadi sebenarnya ada bagus ya, cuma masih beberapa tidak konsistenan dalam penulisan aja sih. Mungkin dari saya itu oke. Yang lain tadi udah nggak ada masalah sih. Kayak gitu aja. Ya Pak, apa nah? Untuk Pak Hafid, project based ya Pak ya, project based learning. Nanti kan ini PJJ, nanti skenario-nya bagaimana Pak? Skenarionya kegiatan pembukaan seperti tadi itu secara sinkron, kemudian setelah kegiatan sampai kegiatan intinya sampai pertanyaan mendasar mungkin Pak, itu setelah itu mendesain proyek sampai memonitor peserta didik itu menggunakan asinkron Pak di Google Classroom. Kemudian kembali lagi menguji hasil sampai penutup itu kita menggunakan sinkron lagi di Google Meet. Seperti itu Pak. Oke. Berarti ada ya istilahnya apa? Sinkron, asinkron atau sinkron lagi. Iya. Ini alat laptop, PC, HP anak-anak jenengan tidak masalah ya? Nah, ini kan saya menggunakan aplikasi Flipaklik itu kan bisa di HP. Jadi saya khususkan ke HP Pak, karena terkendala alat juga kalau harus menggunakan laptop gitu. Oh, berarti alatnya jenengan alat laptop, PC atau HP ya? Sehingga siswa tidak masalah nanti. Iya. Animasi, oke. Waktunya kok panjang sekali Pak? Kegiatan intinya kok sampai 90 menit? Apa yang dimaksud? Satu kali pertemuan itu 120 menit Pak. Oh, 120 menit. Iya, di SMK 7 120 menit. Itu setara dengan berapa jam pelajaran aslinya? Aslinya dalam seminggu itu 12 jam pelajaran Pak. Dalam seminggu. 12 ya? Iya. Kelas 11 atau 12 sih? Kelas 11. Kelas 11 ya? 12 JP diringkas hanya 120 menit ya? Enggak Pak, sebenarnya saya dapat dalam satu minggu dapat 2 kali pertemuan. Jadi total 240 menit. Oh, 240 menit. Iya. Artinya dengan yang direkam nanti durasi 120 terus dimampatkan menjadi 40 menit enggak masalah ya? Sepertiganya nanti. Iya, Pak. Oke, editingnya mudah itu nanti. Dibanding kalau terlalu jaraknya terlalu dekat ya, taruhlah mentahnya 50 menit, ternyata kebutuhannya 40 itu membuangnya agak sulit nanti itu. Proyeknya nanti disampaikan dengan seperti ini, presentasi berarti ya? Iya Pak. Iya. Untuk dinilai presentasi. Tapi ya enggak semuanya, sampling yang terbaik dan yang lain lah mungkin untuk dua yang dipresentasikan, 2 karya siswa ya.
atau 2 kelompok. Ya Pak, dua siswa Pak, karena ini proyeknya proyek individu. Kalau Individu proyek ya. kelompok di pertanyaan dasar saya udah bagi kelompoknya. Jangan cuplek yang bagus satu, yang biasa satu, supaya nanti muncul interaksi antara jenengan sama siswanya. Ya. Yang proyeknya nanti biasa itu kan jenengan bimbing arahkan untuk perbaikan berikutnya. Kalau yang sudah bagus kan pengembangan. Oke, mungkin itu Pak, bisa sama tadi yang tipu-tipu yang disampaikan Pak Cahya, konsisten intinya ya. Iya Pak. Karena animasi pasti banyak menggunakan serapan bahasa asing. Kalau di Indonesia kan malah lucu. Buat seperti apa adanya nggak apa-apa, yang penting miring, inden itu. Iya Pak. Oke, itu tambahan saya Pak Cahya. Ya, baik. Terima kasih Pak Hartono, terima kasih Pak Hafid juga yang sudah menunjukkan hasilnya ya. Ini di sini RPP yang akan diujikan di UKIN nanti. Karena kayaknya Pak siapa? Belum itu Pak Imam ya? Pak Imam. Pak Imam itu Pak. Iya. Karena Pak Imam izin tidak dapat mengikuti ya. Ceritakan Yang mengantar tadi ya Mas. Berarti ya sudah kegiatan kita untuk pertemuan ini sampai di sini dulu. Dan berhubung ini juga kegiatan review yang terakhir ya. Artinya setelah ini sudah tidak ada lagi kita bertatap muka maya seperti ini lagi Pak Ibu. Sudah ada pertemuan terakhir ya Pak. Iya Pak. Tidak ada lagi. Kayak perpisahan Pak. Perpisahan ya Pak. Iya, ini yang terakhir Bapak Ibu. Jadi kalau mau nangis silahkan monggo di sini ya. Ya, jadi kami selaku dosen dan guru pembimbing BPL Bapak Ibu ya, hanya bisa memberikan masukan dan mendoakan agar supaya nanti UKIN-nya lancar, UPN-nya lancar, semuanya lulus dan Amin. yang dihasilkan selama PPG ini nanti kemudian bisa diterapkan di sekolah masing-masing, sekolahnya jadi makin berkembang, jadi makin lebih semua hasil semua lulusannya jadi lebih baik kualitasnya. Dan kalau saya sendiri sih karena sebenarnya ini baru ya, bimbing PPL itu adalah hal baru. Jadi saya mohon maaf kalau misalkan selama melakukan pembimbingan ini masih ada yang kurang berkenan ya, di Bapak Ibu, malah kebanyakan gojek atau apa gitu, atau mungkin punya ada yang salah, ya mohon dimaafkan. Sama-sama. Ya. Ini juga masih banyak belajar sendiri, jadi tapi alhamdulillah di sini ada Pak Hartono yang sebagai ahlinya ahli yang sudah berkecimpung di bidang per PPG-an ya, jadi saya juga merasa dibimbing ini oleh Pak Hartono ini. Jadi dulu itu, aja, ya, jadi itu saya juga lebih dulu. Gitu. Intinya mohon maaf kalau misalkan masih ada kekeliruan selama ini. Itu dari saya. Mungkin dari Pak Hartono ada sedikit yang mau disampaikan. Oke, ini tadi benar yang disampaikan Pak Cahya, udah terakhir. Tetap semangat Bapak Ibu, jangan sampai kendor ya, gaspol terus. Tinggal 2 tahapan, UKIN dan UP. Saya yakin bisa semua dari 5 mahasiswa. Dan kalau sekarang selain 3M apa itu? Iman, imun sama aman ya. Aman.
Selamat absen, Pak. Ya itu pesan saya Bapak Ibu, sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Ya, ya, ya begitu. Dari Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan? Kalau tidak, mungkin kita closing di sini. Nah, ini mau tanya sebentar, Pak. Mumpung Pak, Ya. saya juga sebagai admin di apa yang angkatan 1. Ini kan udah jadwalnya untuk pendaftaran mungkin ya, Pak. Kok Iya. website itu masih putih ya, Pak? Masih error. Pripun? Wah, masih error. Kalau masih error itu berarti normal, Pak. Normalnya emang error. Belum saatnya. Belum saatnya, ya. Belum Kayak gitu. Jadi dia nggih, kalau error berarti normal. Normal. Ya, kalau Belum enggak waktunya. Kalau nggak normal kayak gimana, Pak? kalau nggak normal itu ya berarti saat ini nggak bisa diakses malahan. Karena kayaknya memang kayaknya memang ganti-gantian deh. Berhubung servernya itu kan dipakai banyak ya, jadi nggak cuma satu daljab tok, jadi beberapa daljab dari seluruh Indonesia. Kayaknya memang di plotting gantian-gantian harinya dan pendaftaran kapan, kalau nggak masa pendaftaran nggak bisa dibuka, kalau belum ini belum bisa diakses gitu. Tapi ya semoga nanti ketika sudah masa pendaftaran sudah bisa dibuka. Kalau nggak bisa dibuka langsung segera hubungi admin yang bertugas. Iya. Admin Oh, ya. 2 Mas Tito ya. Pak Tauib, Pak Tauib dan Pak Taufik. Oh, Pak Taib sama Pak Taufik ya. Ya. Terus untuk saya nanti ngisi angket lagi itu enggak, Pak? Tadi malam saya udah ngisi angket. Oh iya, Seperti ya? kayaknya ya? Kalau mengingat ketentuannya lalu itu ngisi tiap hari. Itu nguji. yang ngisi lagi, Pak. Ngisi lagi mawon, Pak. Oh iya, siap. Ngisi lagi mawon nggih. Karena datanya kemarin saya sesuai apa? Tiga, hari ini 2. Oke, saya ngisi lagi. Siap. Kayak kakak adik ya. Sama Pak Afid. Sing kakak sapa, sing adik sapa nek ngene iki. Saya video, Pak. Ini pin, Pak. Oh ya. Ini, Pak. Ya. Itu nggih. Ada lagi? Kalau sudah Cukup. cukup ya. Baik, saya tutup pertemuan kita pada sore hari ini. Ya, saya ucapkan selamat berjuang